Pengertian menulis jurnal atau journal writing secara sederhana, menulis jurnal adalah suatu bentuk aktivitas menulis secara teratur tentang pengalaman dan pikiran dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa menulis jurnal adalah aktivitas menulis secara berseri yang dilakukan secara terus-menerus untuk merespon pengalaman dan peristiwa pembelajaran. Suatu jurnal merupakan alat untuk menemukan diri atau self-discovery, alat bantu konsentrasi, jendela jiwa, suatu wadah untuk menangkap ide-ide, katup pengaman emosi, wadah untuk menempah bakat menulis, dan merupakan sarana untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Dengan demikian, menulis jurnal adalah proses refleksi sebagai perwujudan pemahaman yang mendalam tentang apa yang telah dipelajari yang dikaitkan dengan kondisi real yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan pelaksanaan aktivitas menulis jurnal adalah untuk A. Melatih peserta didik dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dalam masyarakat. B. Peserta didik mampu mengonstruksi pikirannya secara kompleks berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui lingkungan. C. Melakukan refleksi sejauh mana peserta didik dapat menguasai materi pelajaran yang diberikan. D. Mengembangkan kreativitas menulis peserta didik. Dan E. Memotivasi peserta didik untuk dapat menghasilkan tulisan yang berguna bagi orang lain. Alat dan bahan dalam pelaksanaan aktivitas menulis jurnal yaitu alat tulis menulis, pulpen, penghapus, kertas bergaris, printer, pensil, buku catatan, komputer, staples, dan lain-lain. Prosedur A. Guru menentukan topik pembahasan untuk ditulis dalam bentuk jurnal. B. Guru menentukan durasi waktu untuk penulisan, jika dilakukan di ruang kelas atau di rumah. C. Peserta didik diminta untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar tentang suatu materi pelajaran yang telah diperoleh, termasuk pengetahuan, perasaan, dan kemampuan, kemudian menuliskannya. D. Peserta didik mengaitkan apa yang dipelajari dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. E. Peserta didik mengkonstruksi pengetahuan baru dari hasil perpaduan antara pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman sebelumnya, kemudian menuliskannya. Dalam pengajaran bahasa Indonesia, ada beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswanya. Salah satunya adalah model pembelajaran DIA. Model ini merupakan suatu kegiatan di mana siswa menemukan langsung dalam teks bacaan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan siapa, apa, bagaimana, di mana, mengapa, dan kapan. Model pembelajaran ini dirancang oleh Thomas yang mempunyai langkah-langkah yaitu membaca secara sekilas, memprediksi jawaban atas pertanyaan, mencatat jawaban, membaca kembali, mengecek jawaban prediksi, mengadakan pembahasan, dan mengadakan pertanyaan pengembangan. Model ini membantu meningkatkan pemahaman pembaca di dalam pembelajaran membaca berbagai bidang studi. Model ini membantu siswa dalam memilih informasi penting dan mengkategorikan informasi tersebut khususnya dalam informasi dari buku teks mata pelajaran. Model ini membantu siswa dalam mengatur, mengolah, dan memahami materi teks yang ditugaskan. Langkah-langkah yang digunakan pada model Directed Inquiry Activity. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Tinjau atau tulis tujuan penguasaan konten untuk tubuh materi yang akan diajarkan. Yang kedua, buat beberapa pertanyaan inquiry berdasarkan tujuan dan teks yang akan dibaca. Yang ketiga, bagikan pertanyaan kepada siswa. Yang keempat, mintalah siswa membaca sepintas teks untuk menemukan informasi apa yang akan membantu mereka menjawab pertanyaan. Yang kelima, sewaktu siswa membuat jawaban yang diprediksikan, mintalah mereka menjelaskan mengapa menurut mereka jawaban yang mereka prediksi akan akurat. Yang keenam, mintalah siswa membaca teks dengan cermat. Dan yang terakhir, setelah siswa membaca teks, kembali ke diskusi tentang jawaban yang benar atas pertanyaan penyelidikan. Diskusi ini bersama dengan pembacaan teks mereka harus memberi siswa pengetahuan untuk mengklarifikasi, memodifikasi, atau memperluas jawaban yang mereka prediksi. Strategi DIA, Direct Inquiry Activity. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran dan kemudian tulis 4 atau 5 pertanyaan inquiry yang berhubungan dengan tujuan tersebut. Yang kedua, pilih bagian mana dari teks yang siswa harus perhatinjau dan identifikasi fitur teks tertentu yang harus mereka perhatikan, seperti judul bab, catatan pinggir, bagan, dan grafik. Yang ketiga, catat pertanyaan inquiry pada grafik, papan tulis, atau pada lembar kerja siswa. Pastikan Anda memberikan cukup ruang bagi siswa untuk mencatat prediksi mereka dan tanggapan lainnya. Yang keempat, mintalah siswa melihat tugas membaca dan membuat prediksi berdasarkan tanggapan mereka terhadap pertanyaan inquiry. Yang kelima, pimpin diskusi kelas untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk membagikan prediksi mereka. Pastikan siswa mendiskusikan alasan dan logika mereka untuk tanggapan mereka. Yang keenam, mintalah siswa membaca pilihan teks yang ditugaskan. Yang ketujuh, pimpin diskusi siswa untuk memeriksa kembali tanggapan atas pertanyaan inquiry dan menambah pengetahuan dan informasi baru. Dalam kelompok kecil atau besar, siswa mengembangkan pertanyaan inquiry tambahan. Dan yang terakhir yaitu, tetapkan kegiatan tindak lanjut seperti kegiatan pemetaan kelompok atau strategi pengumpulan kosakata sendiri.